Di tepi sebuah kota kecil yang sunyi, mengalir sebuah sungai yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Sungai itu tampak biasa di siang hari, namun berubah menjadi sumber ketakutan begitu malam tiba. Warga setempat menyebutnya sebagai Sungai Jeritan, karena banyak yang mendengar suara-suara aneh dari arah sungai tersebut ketika gelap turun. Konon, suara itu berasal dari arwah-arwah penasaran yang terperangkap di sana, korban-korban yang tak bisa melanjutkan perjalanan menuju alam baka. Dahulu kala, sungai itu dikenal indah dan jernih. Warga sering mandi dan mencuci di sana. Namun semuanya berubah. Setelah insiden tragis yang terjadi puluhan tahun lalu, seorang gadis kecil bernama Sari ditemukan tenggelam di sungai itu. Ia pergi bermain di tepi sungai pada sore hari dan tidak pernah kembali. Ketika tubuhnya ditemukan, tak ada tanda-tanda ia tenggelam secara alami. Wajahnya penuh ketakutan, seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat menyeramkan sebelum napasnya terakhir. Sejak saat itu, sungai yang dulunya ramai menjadi sepi. Banyak warga yang melaporkan melihat bayangan samar-samar di permukaan air saat malam. Ada pula yang mengaku melihat sosok Sari berambut panjang dengan baju basah berdiri di tepi sungai sambil menangis. Setiap kali seseorang mencoba mendekat, sosok itu menghilang dalam kabut tebal yang tiba-tiba menyelimuti sungai. Cerita-cerita aneh terus bermunculan. Seorang pemuda yang sedang melewati tepi sungai saat pulang larut malam merasakan tangannya dipegang oleh sesuatu dari bawah air. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa di sekelilingnya. Ketakutan itu semakin mencekam ketika ia menyadari air sungai yang tadinya tenang berubah menjadi bergelombang tanpa sebab. Ia pun lari terbirit-birit, meninggalkan sepeda motornya di sana. Di waktu yang lain, ada pula seorang nelayan tua yang sering memancing di sungai. Suatu malam saat ia sedang duduk di perahu kecilnya, ia mendengar suara perempuan memanggil namanya dari tengah sungai. Saat menoleh, ia melihat wajah pucat seorang wanita melayang di atas air, tersenyum mengerikan. Sejak malam itu, sang nelayan jatuh sakit parah dan tak pernah sembuh hingga akhir hayatnya. Salah satu cerita yang paling menyeramkan adalah tentang sepasang kekasih yang memutuskan untuk duduk-duduk di tepi sungai saat malam hari. Mereka berniat menghabiskan malam bersama, menikmati angin sejuk. Namun, saat tengah malam tiba, mereka mendengar suara tangisan seorang anak kecil. Rasa penasaran membuat mereka mencari asal suara, hingga mereka menemukan seorang anak kecil berdiri di tepian, memunggungi mereka. Ketika si wanita mencoba menyentuh bahu anak itu, tubuhnya tiba-tiba melompat ke dalam sungai dengan kecepatan tak wajar dan menghilang di bawah air. Kejadian-kejadian aneh ini membuat sungai itu semakin dijauhi, bahkan oleh para pelancong yang biasanya gemar menjelajah tempat-tempat terpencil. Tidak ada yang berani mendekati sungai itu setelah matahari terbenam. Orang-orang yang terpaksa melewati jalanan di dekat sungai pun selalu bergegas dan menunduk, seolah-olah sesuatu sedang mengintai dari dalam air. Beberapa orang berani yang mencoba membuktikan keberadaan makhluk gaib di sungai itu melaporkan pengalaman yang membuat bulu kuduk meremang. Seorang pria muda yang membawa kamera untuk merekam keadaan malam di tepi sungai tiba-tiba merasa tangannya ditarik ke dalam air. Kamera yang dia pegang terjatuh, dan ketika diambil, semua rekaman di dalamnya menjadi kabur dan rusak, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengganggu alat elektroniknya. Tidak hanya itu, ada pula seorang penjaga malam di pabrik dekat sungai yang sering mendengar suara langkah kaki basah di belakangnya saat ia berpatroli. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa di sana. Namun bekas kaki basah selalu tampak di tanah yang berdebu. Setiap kali ia mencoba mengabaikan hal itu, langkah-langkah itu semakin mendekat, seolah-olah mengikuti kemanapun ia pergi. Penduduk kota pun mulai menghubungkan kejadian-kejadian mengerikan ini dengan sejarah kelam sungai tersebut. Konon, sebelum tragedi yang menimpa Sari, pernah terjadi pembantaian besar-besaran di daerah sekitar sungai pada masa penjajahan. Banyak nyawa yang melayang, dan arwah-arwah mereka dipercaya tidak pernah benar-benar pergi, melainkan berdiam di sana, menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Beberapa dukun dan paranormal telah mencoba melakukan ritual pembersihan di sungai itu. Namun bukannya berhasil, mereka justru mendapat mimpi buruk berturut-turut selama berminggu-minggu setelah kunjungan mereka ke tepi sungai. Salah seorang di antaranya bahkan mengaku didatangi oleh seorang wanita berwajah rusa dalam mimpinya yang meminta tolong agar dilepaskan dari dasar sungai. Tak ada yang tahu pasti apa sebenarnya yang terjadi di sungai tersebut.
Namun satu hal yang pasti, semakin banyak orang yang menjauh dari Sungai Jeritan karena ketakutan akan cerita-cerita menyeramkan yang terus menghantui mereka. Bahkan, di siang hari sekalipun sungai itu sekarang tampak mencekam dengan airnya yang gelap dan permukaan yang tidak pernah sepenuhnya tenang. Satu persatu warga sekitar mulai pindah ke tempat lain, meninggalkan rumah-rumah mereka yang dulunya dekat dengan sungai. Kini daerah sekitar sungai itu sudah nyaris menjadi kota mati. Rumah-rumah yang kosong dan terbengkalai semakin menambah suasana horor yang menyelimuti daerah tersebut. Dan suara-suara aneh dari sungai seolah tak pernah berhenti, terus membisikkan misteri yang tak terpecahkan. Misteri Sungai Jeritan tetap menjadi bagian dari cerita rakyat setempat, diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun tak ada yang benar-benar berani menguak rahasianya. Sungai itu kini menjadi simbol ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia lain tampaknya semakin tipis di setiap malam yang mencekam.